Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang algoritma penjadwalan prosesor. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Ada 5 jenis penjadwalan prosesor. Yang pertama FCFS, yang kedua PSJF, yang ketiga NPSJF, yang keempat HPRN, dan yang terakhir RR. First Come, First Served atau FCFS adalah algoritma penjadwalan sistem operasi yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri sesuai urutan kedatangannya. Ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang termudah dan paling sederhana. Langkah awal dalam simulasi FCFS adalah menyusun arrival time atau AT dari yang terkecil. Lalu, jumlahkan seluruh burst time pada setiap proses untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 27. Maka kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Kemudian, kita buat kolom berjumlah 27 sesuai dengan hasil keseluruhan burst time atau BT-nya. Dan selanjutnya, proses P1 mulai berjalan karena P1 memiliki arrival time atau AT yang terkecil, yaitu 0, dan burst time atau BT-nya yaitu 5. Maka, proses P1 akan berjalan dari kolom 0 ke 5. Maka di sini kita dapatkan start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya yaitu 5 karena berhenti di kolom 5. Kemudian response time-nya menggunakan rumus FT dikurang AT, yakni 5 dikurang 0 hasilnya adalah 5. Selanjutnya, di sini proses P2 dan P6 memiliki arrival time yang sama, yaitu 1. Jadi, untuk menentukan mana yang lebih awal dijalankan adalah dengan melihat burst time-nya yang paling kecil di antara kedua proses tersebut, yakni P2 dengan burst time terkecil, yakni 3. Maka P2 akan dijalankan sebanyak 3 ms. Proses akan berjalan dari 5 sampai 8. Maka didapatkanlah start time pada P2, yaitu 5, dan finish time-nya yaitu 8. Dan response time-nya yaitu 8 dikurang 1 sama dengan 7. Lanjut, P6 akan dijalankan sebanyak 6 ms. Proses akan berjalan dari 8 sampai 14. Maka, didapatkanlah start time pada P6 yaitu 8, dan finish time-nya yaitu 14. Dan response time-nya yaitu 14 dikurang 1 sama dengan 13. Lanjut, P5 akan dijalankan sebanyak 6 ms. Proses akan berjalan dari 14 sampai 20. Maka didapatkanlah start time pada P5 yaitu 14 dan finish time-nya yaitu 20. Dan response time-nya yaitu 20 dikurang 2 sama dengan 18. Lanjut, P4 akan dijalankan sebanyak 1 ms. Proses akan berjalan dari 20 sampai 21. Maka didapatkanlah start time-nya pada P4 yaitu 20 dan finish time-nya yaitu 21. Dan response time-nya yaitu 21 dikurang 3 sama dengan 18. Lanjut, P3 akan dijalankan sebanyak 4 ms. Proses akan berjalan dari 21 sampai 25. Maka didapatkanlah start time-nya pada P3 yaitu 21, finish time-nya yaitu 25, dan response time-nya yaitu 25 dikurang 4 sama dengan 21. Lanjut, P7 akan dijalankan sebanyak 2 ms. Proses akan berjalan dari 25 sampai 27. Maka didapatkanlah start time pada P7 yaitu 25 dan finish time-nya yaitu 27. Dan response time-nya yaitu 27 dikurang 5, hasilnya adalah 22. Dan yang terakhir, setelah semua proses selesai, selanjutnya kita mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR-nya.
Bisa kita lihat di sebelah kanan kolom, yaitu terlebih dahulu adalah TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22. Hasilnya adalah 104. 104 didapatkan dari hasil penjumlahan RT-nya. Selanjutnya TR, yaitu TI dibagi nilai proses, sama dengan TR sama dengan 104 dibagi 7. 104 didapatkan dari hasil penjumlahan TI dan nilai 7 didapatkan dari jumlah nilai proses, yaitu ada 7. Hasil dari pembagian tersebut adalah 14,85 ms. Saya Ramadan akan menjelaskan PSJF, Preemptive Shortest Job First atau PSJF, disebut juga sebagai Shortest Remaining Time First. PSJF merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preemsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, makin tinggi prioritasnya. Langkah awal dalam simulasi PSJF adalah menyusun arrival time atau AT dari yang terkecil. Lalu jumlahkan seluruh burst time pada setiap proses untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5, 3, 6, tambah 6, tambah 1, tambah 4, tambah 2, sama dengan 27. Maka kita mendapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Kemudian kita buat kolom berjumlah 27 sesuai dengan hasil keseluruhan burst time atau BP. Dan selanjutnya pada proses pertama, yaitu P1 akan melakukan proses pertama kali karena memiliki arrival time atau AT terkecil yakni 0 ms. Jadi burst time P1 akan maju satu langkah sesuai AR P2 sehingga sisa BT P1 menjadi 4. Kemudian P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa proses BT yang terkecil akan dijalankan, maka didapatkanlah P1 lebih besar P2. Jadi yang akan dijalankan adalah P2 sebanyak 3 ms. Untuk mendapatkan ST dan FT P2, kita lihat dari grand chart di bawah berdasarkan warna proses yang didapatkan, yakni ST sama dengan 1, FT sama dengan 4, dan untuk mendapatkan FT yaitu menggunakan rumus FT kurang AT, maka 4 kurang 1 sama dengan 3, maka LT P2 yaitu adalah 3. Setelah proses P2 selesai di 4 ms, kemudian datang proses P4 karena memiliki sisa proses BT terkecil dibandingkan dengan yang lain yaitu 1 ms, maka proses P4 pun dijalankan sebanyak 1 ms. Lalu untuk mendapatkan ST dan FT P4, kita lihat dari grand chart di bawah berdasarkan warna proses yang didapatkan, yaitu ST, yakni ST sama dengan 4, FT sama dengan 5, dan RT 5 kurang 3 sama dengan 2, maka RT P4 yaitu 2. Setelah proses P4 selesai di 5 ms, kemudian datang proses P7 karena memiliki sisa proses BT terkecil dibandingkan dengan yang lainnya yaitu 2 ms, maka proses P7 pun dijalankan sebanyak 2 ms. Lalu untuk mendapatkan ST dan FT P7, kita lihat dari grand chart di bawah berdasarkan warna proses yang didapatkan, yakni ST sama dengan 5, FT sama dengan 7, dan untuk mendapatkan RT yaitu menggunakan rumus FT AT, maka 7 kurang 5 sama dengan 2, maka RT P7 yaitu 2. Setelah proses P7 selesai di 7 ms, kemudian kondisi P1 dan P3 sama-sama memiliki burst time-nya 4, maka kita akan menjalankan P1 sebanyak 4 ms terlebih dahulu karena P1 datang terlebih dahulu. Lalu untuk mendapatkan ST dan FT P1, kita lihat dari grand chart di bawah berdasarkan warna proses yang didapatkan, yakni ST sama dengan 7, FT sama dengan 11, dan untuk mendapatkan RT yaitu menggunakan rumus FT dikurang AT, maka 11 kurang 0 sama dengan 11, maka RT P1 yaitu 11.
Setelah proses P1 selesai di 11 ms, kemudian lanjut mengeksekusi P3 sebanyak 4 ms. Lalu untuk mendapatkan ST dan FTP3, terlihat dari grand chart di bawah berdasarkan warna proses yang didapatkan, yakni ST sama dengan 11, FT 15, dan untuk mendapatkan RT yaitu menggunakan rumus FT AT, maka 15 kurang 4 sama dengan 11, maka RT P3 yaitu 11. Setelah proses P3 selesai di 15 ms, kemudian kita lihat BT P6 dan P5 sama besar, maka kita akan menjalankan P6 terlebih dahulu karena P6 lebih dahulu datang, dan kita eksekusi P6 sebanyak 6 ms. Lalu untuk mendapatkan ST dan FT P6, kita lihat dari grand chart di bawah berdasarkan warna proses yang didapatkan, yakni ST sama dengan 15, FT sama dengan 21. Dan untuk mendapatkan RT yaitu menggunakan rumus FT AT, maka 21 kurang 1 sama dengan 20, maka RT P6 yaitu 20. Setelah proses P6 selesai di 21 ms, terakhir sisa P5 kita eksekusi sebanyak 6 ms dan proses P5 selesai. Kita dapat menentukan bahwa ST sama dengan 21 dan FT sama dengan 27, dengan RT sama dengan 27 kurang 2 sama dengan 25, maka RT P5 yaitu 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. Rumusnya TI sama dengan RT dijumlahkan semua. 11 tambah 3 tambah 20 tambah 25 tambah 2 tambah 11 tambah 2 sama dengan 74. TR sama dengan 74 dibagi 7 sama dengan 10,57 ms. Saya Imam Dalaki Bakri akan menjelaskan tentang NPSJF atau Non-Primitive Shortest Job First, yang disingkat NPSJF. Algoritma ini adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang memilih proses dengan waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. Algoritma ini bersifat non-primitif, artinya proses yang sedang berjalan tidak dapat digantikan oleh proses lain yang memiliki waktu eksekusi lebih pendek. Langkah awal dalam simulasi PSJF adalah menjumlahkan seluruh burst time pada setiap proses untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5, 3, 6, 6, 1, 4, dan 2 yang dijumlahkan berjumlah 27, maka kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Kemudian kita buat kolom berjumlah 27 sesuai dengan hasil keseluruhan burst time. Selanjutnya P1 akan melakukan proses pertama kali karena memiliki arrival time terkecil yakni 0 ms, jadi akan berjalan sesuai burst time-nya yang dimilikinya yakni 5 ms, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka di sini kita dapatkan start time-nya 0 dan finish time-nya 5, 0 dan 5. Kemudian respon time-nya menggunakan rumus FT dikurang AT, yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari burst time-nya yang paling kecil dari semua proses untuk dieksekusi terlebih dahulu, yaitu adalah P4 yang memiliki burst time 1. Jadi kita langsung mengetahui start time-nya 5 karena burst time-nya 1 dari 5 ke 6. Start time-nya 5, finish time-nya 6, dan respon time-nya 6 dikurang 3 sama dengan 3. Burst time terkecil selanjutnya adalah P7 karena memiliki burst time 2 dan dapat ditentukan ST, FT, dan RT-nya, yaitu start time-nya 6 dan finish time-nya 8, dan respon time-nya 8 dikurang 5 sama dengan 3.
Setelah P7 selesai di 8 ms, selanjutnya adalah P2 karena memiliki burst time terkecil yaitu 3 ms. P2 3 ms. Jadi P2 akan jalan sebanyak 3 ms, 8, ke-9, 10, 11, dan juga dapat ditentukan ST-nya yaitu 8, finish time-nya yaitu 11. Dan respon time-nya 11 dikurang 1 sama dengan 10. Setelah P2 selesai di 11 ms, selanjutnya adalah P3 karena memiliki burst time terkecil dari yang lain yaitu 4 ms. Jadi P3 akan jalan sebanyak 4 ms, 1, 2, 3, 4, dan juga dapat ditentukan ST-nya yaitu 11, finish time-nya yaitu 15, dan respon time-nya 15 dikurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya pada kondisi P6 dan P5 yang memiliki burst time yang sama besar, jadi kita dapat menentukan mana yang akan diproses terlebih dahulu dengan melihat arrival time yang terkecil. Jadi P6 akan dieksekusi terlebih dahulu dan juga dapat ditentukan ST-nya yaitu 15 dan finish time-nya 21 dan respon time-nya 21 dikurang 1 sama dengan 20. Dan proses terakhir yaitu P5 yang memiliki burst time-nya 6. Jadi P5 maju sebanyak 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan proses selesai dapat ditentukan yakni ST sama dengan 21, FT-nya 27, dan RT-nya 27 dikurang 2 sama dengan 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. Ini rumusnya. TI dijumlahkan seluruhan hasil RT-nya 5 tambah 10 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 3 yang dijumlahkan keseluruhannya berjumlah 77 dibagi 7 karena berjumlah 7 dan didapatkan hasil TR-nya sama dengan 11 ms. High Penalty Ratio Next atau HPRN adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang memiliki proses dengan rasio prioritas tertinggi untuk dieksekusi terlebih dahulu. Artinya, proses yang sedang berjalan dapat digantikan oleh proses lain yang memiliki rasio prioritas lebih tinggi. Langkah awal dalam simulasi HPRN adalah menjumlahkan seluruh burst time pada setiap proses untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Maka kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Kemudian kita buat kolom berjumlah 27 sesuai dengan hasil keseluruhan burst time atau BT. Selanjutnya, P1 akan melakukan proses pertama kali karena memiliki arrival time atau AT terkecil yakni 0 ms. Jadi, akan berjalan sesuai burst time yang dimilikinya yakni 5 ms. Jadi, di sini kita dapatkan start time atau ST-nya yaitu 0 dan finish time atau FT-nya yaitu 5 karena berhenti di kolom 5. Kemudian, respon time-nya menggunakan rumus FT dikurang AT yakni 5 dikurang 0 sama dengan 5. Setelah antrian pertama diproses, lanjut ke proses selanjutnya, yang mana caranya dengan mempertimbangkan rasio penalti terbesar dari seluruh proses dan rumus mencari rasio penalti proses sebagai berikut. Pertama, kita cari waktu sia-sia. Finish time dikurang arrival time. Finish time-nya diambil dari proses yang telah selesai sebelumnya, yaitu P1. Terakhir, kita cari rasio penalti. S ditambah burst time dibagi burst time. Selanjutnya, yang memiliki rasio penalti terbesarlah yang akan diproses, yaitu P4, karena memiliki rasio penalti 3.
P4 akan maju sebanyak 1 ms sesuai burst time-nya. Jadi kita langsung mengetahui ST sama dengan 5, FT sama dengan 6, dan RT 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian, proses P2 memiliki rasio penalti terbesar dari yang lain, dan dapat langsung diproses yang mana P2 memiliki burst time 3. Jadi kita langsung mengetahui ST sama dengan 6, FT sama dengan 9, dan RT 9 dikurang 1 sama dengan 8. Selanjutnya, pada proses ini, P7 memiliki rasio penalti yang paling tinggi sehingga P7 dapat dieksekusi prosesnya yang berjalan sebanyak 2 ms. Jadi, kita langsung mengetahui ST sama dengan 9, FT sama dengan 11, dan RT 11 dikurang 5 sama dengan 6. Selanjutnya, P3 memiliki rasio penalti paling tinggi, jadi dapat dieksekusi prosesnya. Jadi kita langsung mengetahui ST sama dengan 11, FT sama dengan 15, dan RT 15 dikurang 4 sama dengan 11. Kemudian, di antara dua proses yang tersisa, P6 memiliki rasio penalti paling tinggi, jadi P6 dieksekusi terlebih dahulu. Jadi kita langsung mengetahui ST sama dengan 15, FT sama dengan 21, dan RT 21 dikurang 1 sama dengan 20. Selanjutnya, hanya satu-satunya proses yang tersisa, jadi dapat langsung dieksekusi juga setelah P6. Jadi kita langsung mengetahui ST sama dengan 21, FT sama dengan 27, dan RT 27 dikurang 2 sama dengan 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR, yaitu sebagai berikut. TI sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 6. TI sama dengan 78. TR sama dengan TI dibagi N proses, yaitu TR sama dengan 78 dibagi 7. TI sama dengan 11,14 ms. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang RR atau round robin. Round robin atau RR adalah algoritma penjadwalan CPU yang memberikan slot waktu tetap untuk setiap proses secara bergiliran. Langkah awal dalam simulasi HVRN adalah menjumlahkan seluruh burst time pada setiap proses untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka kita dapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Kemudian kita buat kolom berjumlah 27 sesuai dengan hasil keseluruhan burst time atau BT, seperti yang kita lihat pada kolom di bawah. Di soal ini, round robin memiliki kuantum 2 yang artinya setiap proses akan berjalan sebanyak jumlah kuantum dan sisanya akan mengantri setelah proses terakhir. Jadi P1 kita jalankan sebanyak 2 dan memiliki sisa BT yaitu 3. Dapat kita lihat pada kolom di bawah. Sisa proses BT. Selanjutnya P2 kita jalankan sebanyak 2 ms dan masih memiliki sisa 1 BT. Kemudian P6 kita jalankan sebanyak 2 ms dan burst time P6 masih tersisa sebanyak 4. Dan P5 kita jalankan sebanyak 2 ms dan burst time P5 masih ada sisa sebanyak 4. Kemudian pada suatu kondisi di mana P4 memiliki burst time, maka P4 hanya jalan sebanyak 1 ms. Dan proses P4 telah selesai. Jadi untuk start time dan finish time-nya dapat dilihat, yaitu ST-nya 8 dan FT-nya 9 dan RT-nya 9 kurang 3 sama dengan 6. Setelah P4 selesai di 9 ms, selanjutnya P3 kita jalankan sebanyak 2 ms dan P3 masih memiliki sisa BT sebanyak 2 ms.
Kemudian pada suatu kondisi di mana P7 memiliki 2 burst time, maka P7 hanya dijalankan sebanyak 2 ms. Dan proses P7 telah selesai. Jadi untuk start time dan finish time-nya dapat dilihat, yaitu ST-nya 11 dan FT-nya 13 dan RT-nya 13 kurang 5 sama dengan 8. Selanjutnya kita kembali ke proses awal, yaitu P1. Jadi sisa burst time pada P1 adalah 3, maka P1 akan berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya sekarang menjadi 1 ms. P2 memiliki sisa burst time sebanyak 1 ms, maka P2 akan berjalan sebanyak 1 ms dan proses P2 telah selesai. Jadi untuk start time dan finish time-nya dapat dilihat, yaitu ST-nya 2 dan FT-nya 16 dan RT-nya 16 kurang 1 sama dengan 15. Kemudian kondisi P6 memiliki burst time sebanyak 4 ms, maka P6 kita jalankan sebanyak 2 ms lagi sesuai dengan kuantum. Maka sisa burst time P6 sebanyak 2 ms. Selanjutnya pada kondisi P5 memiliki burst time sebanyak 4 ms. Kemudian kita jalankan sebanyak 2 ms lagi sesuai dengan kuantum. Maka sisa burst time P5 sebanyak 2 ms. P3 memiliki sisa 2 sisa burst time, maka P3 dijalankan sebanyak 2 ms. Dan proses P3 telah selesai. Jadi untuk start time dan finish time-nya dapat dilihat, yaitu ST-nya 9 dan FT-nya 22 dan RT-nya 22 kurang 4 sama dengan 8. Selanjutnya kembali ke proses P1, di mana P1 memiliki sisa burst time yaitu 1 ms, maka akan dieksekusi sebanyak 1 ms dan proses P1 telah selesai. Jadi untuk start time dan finish time-nya dapat dilihat, yaitu ST-nya 0, FT-nya 23 dan RT-nya 23 kurang 0 sama dengan 23. Kemudian P6 dieksekusi sebanyak 2 ms yang tersisa dari burst time dan proses P6 telah selesai. Jadi untuk start time dan finish time-nya dapat dilihat, yaitu ST-nya 4 dan FT-nya 25 dan RT-nya 25 kurang 1 sama dengan 24. Yang terakhir yaitu P5 akan dieksekusi sebanyak 2 ms yang tersisa dari burst time dan proses P5 telah selesai. Jadi untuk start time dan finish time-nya dapat dilihat, yaitu ST-nya 6 dan FT-nya 20 dan RT-nya 20 kurang 2 sama dengan 18. Dapat kita lihat pada kolom berikut. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. Berikut di sebelah kolom terdapat rumusnya, yaitu TI 23 tambah 15 tambah 24 tambah 25 tambah 6 tambah 18 tambah 8. Jadi hasilnya 119. Selanjutnya TR. TI per end process, TR sama dengan 119 per 7. TR sama dengan 17 ms. Maka dapat kita lihat pada kolom berikut, dan rumus berikut adalah hasil akhir dari round robin. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa keseluruhannya di sini kami dapat menyimpulkan bahwa metode yang memiliki waktu optimal adalah metode PSJF atau Preemptive Shorter Job Freeze, karena metode PSJF memiliki waktu yang sangat singkat selama dalam mengeksekusi penjadwalan proses, yaitu berlangsung selama 10,57 ms. Berikut hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.